Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvita Nimbar, semester 6, kelas B. Yang saya hormati dosen pengampu Asnita Odesambili, SPD MPD, yang sudah mengampu mata kuliah survei dan pemetaan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang lahan untuk permukiman. Kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Kesesuaian lahan pada hakikatnya merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Menurut Sitorus 1985, lahan untuk perumahan atau permukiman terletak pada kawasan budidaya di luar kawasan lindung. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang mempunyai kriteria-kriteria kemiringan lereng, curah hujan, daya dukung tanah, dan drainase. 1. Permukiman. Menurut Departemen Kipraswil 2002 dalam Hartadi 2009, salah satu persyaratan fisik dasar suatu permukiman adalah aksesibilitas. Aksesibilitas didefinisikan kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan permukiman tersebut, di mana semakin mudah pencapaian pada suatu kawasan akan semakin meningkatkan aktivitas di wilayah itu, termasuk dengan makin berkembangnya penduduk ataupun permukiman. Yang kedua, tanah. Radi 1984 dalam Baja 2012 mendefinisikan tanah sebagai kumpulan tubuh alam yang telah tersintesis dalam bentuk profil dari campuran berbagai bahan mineral dan bahan organik yang melapuk, yang meliputi lapisan tipis pada bumi, dan yang memasuk ketika mengandung jumlah udara dan air yang tepat, dukungan mekanik, dan tempat tumbuhnya tanaman. Yang ketiga, lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam, landscape, yang mencakup pengertian fisik termasuk lingkungan fisik, topografi atau relief, tanah, hidrologi, dan bahan keadaan vegetasi alami. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaannya, termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penambangan hutan, dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Selanjutnya, B. Pengharkatan parameter kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Yang pertama, kemiringan lereng. Morfologi permukaan lahan merupakan pencerminan kondisi bentuk lahan yang dinyatakan dalam ukuran-ukuran seperti lereng, beda tinggi, tingkat pengikisan, dan pola aliran yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas lahan. Dua parameter penting yang biasa digunakan untuk menyatakan stabilitas suatu lahan adalah kemiringan lereng dan beda tinggi. Yang kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif tiga golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi lemung, clay, debu silt, dan pasir sand. Tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan suatu beban bangunan. Yang ketiga, lama penggenangan banjir. Penggenangan merupakan salah satu faktor yang sangat merugikan untuk permukiman maupun berdirinya bangunan lainnya. Daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir, baik untuk pembangunan permukiman maupun bangunan lainnya. Yang keempat, tingkat erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan pada suatu tempat lain. Terjadinya erosi dipengaruhi oleh faktor curah hujan, tekstur tanah,
kemiringan lereng, dan tutupan tanah. Selanjutnya, penentuan kelas kesesuaian lahan. Penentuan kelas kesesuaian lahan dalam penelitian ini tergantung hasil perolehan skor total. Harkat, setiap parameter yang digunakan adalah nilai 1 sampai 5. Jumlah parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 parameter. Penentuan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman dapat diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah, kemudian dibagi jumlah kelas. Perhitungan penentuan kelas kesesuaian sebagai berikut. Dengan penentuan kelas kesesuaian lahan sebagai berikut. Diketahui A sama dengan harkat tertinggi X jumlah parameter, sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50, sama dengan harkat terendah X jumlah parameter, sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10. Hasil perhitungan interval di atas digunakan untuk penentuan nilai kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Itulah penentuan kelas kesesuaian lahan. Selanjutnya, bagaimana persebaran lahan permukiman cadangan yang sesuai dengan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman Kecamatan Bantul dan berapa luasnya. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan permukiman cadangan adalah daerah yang termasuk dalam kesesuaian lahan kelas sangat sesuai dan sesuai penggunaan lahan non-permukiman yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendirian bangunan pada masa mendatang meliputi sawah, tegalan, dan kebun campuran, kecuali tubuh penggunaan lahan non-permukiman yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendirian bangunan pada masa mendatang meliputi sawah, tegalan, dan kebun campuran kecuali tubuh air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.